jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview beberapa produk, salah satu produk ya, karena berhubung tank saya, waring saya udah siap running dan didominasi oleh karang-karang SPS, maka saya juga mempersiapkan beberapa sarana pendukung, seperti salah satunya adalah aditif, jadi semacam suplemen atau vitamin untuk menunjang tumbuh kembang karang-karang SPS saya, khususnya dalam hal pewarnaan. Ini barangnya baru aja saya buka dalam paket karena semenjak saya terima dari kurir 1 atau 2 bulan yang lalu itu langsung saya taruh di lemari sampai nyelip, saya sendiri sampai lupa punya itu barang, baru ingat tadi dan saya coba buka dan saya penasaran isinya seperti apa. Nah, isinya seperti ini. Ini adalah aditif pendukung yang saya maksud. Ini produk dari Belanda kalau nggak salah, atau dari Jerman lah ya. Saya nggak begitu ngeh. Ini saya beli di Jafarif melalui toko online, marketplace. Ini komponen namanya Coral System yang terdiri dari 4 komponen, sama seperti produk-produk aditif dari merek-merek lain lah ya. Ada Triton, ada Brickwell, terus ada Red Sea, dia sebut 1, 2, 3, 4, ABCD ya, berdasarkan alfabet, trace color ABCD. Kalau ini numerik, Coral System 1, 2, 3, 4. Jadi ini suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen. Ada komponen 1, komponen 2, 3, dan 4 yang masing-masing komponen punya komposisi dan fungsi yang berbeda dengan komponen lain, walau pada dasarnya sama, tujuannya dipakai untuk mempercantik penampilan karang-karang SPS. Baik, sedikit saya jelaskan apa, kenapa, dan bagaimana. Jadi dalam hobi akuarium air laut ya, terutama karang SPS, karang-karang keras, atau biasa orang bule menyebutnya itu reef tank. Reef itu karang dan tank itu ya akuariumnya. Jadi reef tank itu adalah akuarium khusus terumbu karang yang keras kayak SPS. Itu dituntut untuk mengetahui beberapa tahapan. Sebelum kita bisa menuang ini, ada beberapa tahap yang emang harus kita lalui. Tahap pertama itu SPS kita hidup. Intinya kita harus bisa membuat SPS hidup dalam tank kita. Ini berlaku untuk tank dengan kondisi sistem yang saya anggap sudah berjalan dengan baik ya, seperti lampu-lampu yang mumpuni atau lampu yang mendukung memang untuk kebutuhan SPS. Wavemaker sudah terpasang dengan bagus, artinya sesuai, karena SPS suka arus yang kuat untuk dia bisa tumbuh dengan sehat. Lalu kita harus ngerti tentang nutrien udah bisa terekspor dengan baik, parameter semua sudah stabil. Nah, kita masukin nih SPS, kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, kita celup nih, kita beli SPS, kita masukin tank, paling enggak dia bisa survive lah. Saat diperhatikan 1 bulan 2 bulan, anggapnya batang urip. Setelah kita pastikan bisa hidup, kita baru lanjut ke langkah berikutnya. Apa itu? Tumbuh. Setelah hidup baru tumbuh. Kita harus mengupayakan karang SPS kita yang pelihara itu tumbuh dengan sehat dan baik. Nah, setelah bisa hidup dan tumbuh dengan baik, sehatlah pastinya, sampailah kita pada tahap yang terakhir nih. Apa itu? Dan untuk bisa mencapai tahap ini, kita mesti melalui tahap yang pertama dan kedua dulu, karena tahapannya itu semakin tinggi semakin ribet dan kompleks lah ya, karena tahap 1 dan 2 itu pasti berbeda, apalagi tahap yang terakhir ini pasti beda lagi dalam hal sistem perawatan dan maintenance dan lain sebagainya. Tanpa melalui step 1, step 2 nggak akan sukses, saya jamin. Yang ada crash, dan kita akan menganggap SPS adalah sesuatu yang ribet atau koral yang susah dipelihara. Nah, setelah SPS kita itu hidup dan tumbuh dengan baik nih, waktunya kita untuk mempercantik
artinya kita udah mulai bermain warna nih, atau proses mewarnai. Ini adalah yang disebut sebagai tahap puncak dari memelihara SPS. Ini adalah tahap yang perlu perjuangan panjang. Di sini kita dituntut untuk benar-benar mengerti dengan sistem kita lah ya. Mulai kita harus belajar mengadjustment serta bisa menjaga parameter yang dibutuhkan, seperti contohnya itu kayak fosfat dan nitrat itu 0, kenapa harus 0? Oh ternyata agar karang SPS ini terlihat lebih pucat sehingga dengan mudah bisa kita warnai. Lalu kita harus ngerti juga tentang spektrum warna lampu yang kita pakai, karena beda spektrum, intensitas itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Contoh akuarium di belakang saya, di situ ada acropora jenis tagron, karena dia di bawah intensitas lampu biru, itu akan menjadikan warna SPS saya itu dominan menjadi hijau. Lalu kita harus mengerti tentang aditif ya, nggak cuma tahu tapi harus mengerti. Karena setahu saya itu untuk main warna ada 2 jenis aditif lah ya, kayak mineral base atau metal dan protein base. Nah di sini kita itu harus mampu mengkontrol beberapa unsur makro elemen dan unsur-unsur mikro elemen. Contohnya itu ada strontium, kalium, boron, vanadium, dan lain sebagainya, di mana unsur parameter ini merefleksikan warna tertentu dari karang SPS. Misalnya nih, merah dan ungu itu diwakilkan dengan strontium, dan hijau dengan vanadium. Jadi begini, kalau saya punya SPS dengan warna base hijau, seperti punya saya itu, saya akan dosing dengan aditif besi atau vanadium agar hijaunya itu makin ngejreng, makin menyala, makin pekat. Nah, ini baru 3 parameter ya. Sebagai gambaran, dalam 1 liter air laut itu terdapat beberapa komposisi unsur-unsur kimia yang coba sedikit saya jabarkan di tabel berikut nih. Nah, mungkin bisa kita lihat ada beberapa unsur dari makro dan juga mikro. Bayangkan kalau harus saya pelajari atau dosing satu persatu unsur-unsur tersebut di akuarium SPS saya, yang belum tentu semua parameter itu juga dibutuhkan dalam hal pewarnaan khususnya, sangat-sangat gak efisien gitu loh. Sangat memakan waktu, biaya pastinya untuk riset, trial dan errornya udah pasti ada, dan makanya saya lebih memilih untuk mencari aman dengan membeli produk jadi seperti Coral System 1, 2, 3, 4 ini, dengan menebus seharga 1,1 kalau nggak salah ya, atau 1,2 juta itu, saya sudah bisa mendapatkan semua unsur parameter yang terkompilasi dalam bentuk kemasan cair yang cuma tinggal harus tuang tanpa harus ribet. Saya tinggal buka, saya tarik, ngikutin petunjuk dosis, tinggal drip, tanpa saya harus develop satu-satu yang hasilnya pun belum tentu sesuai ekspektasi saya. Sekarang kita lihat komposisi dan fungsinya itu sama nggak dengan parameter yang kita butuhkan untuk proses mewarnai SPS seperti yang sudah saya katakan di awal. Ini dia ada komponen 1. Komponen 1 itu mengandung nikel, mangan, fluor, natrium, rubidium, seng, vanadium. Fungsi dari Coral System 1 itu untuk meningkatkan ekstensi polip ya. Jadi polipnya itu biar lebih tumbuh lebat, jadi gondrong. Itu polipnya nanti akan keluar gondrong. SPS itu ada polipnya itu nanti akan keluar gondrong, dan selain itu dia untuk mengintensifkan warna kuning atau emas. Misalkan kita punya karang SPS yang berwarna orange atau warna-warna kuning atau emas, dia akan lebih ngejreng jatuhnya. Selain warna emas dan kuning, dia juga mengintensifkan warna hijau. Untuk pemakaiannya, dosisnya dia 5 ml per 100 liter air dalam
1 minggu. Artinya jika saya punya akuarium air laut dengan kapasitas air 100 liter, dalam waktu 1 minggu saya cukup tuang 5 mil, 5 mili. Lalu ada coral system 2 nih ya. Coral system 2 nih ada natrium, boron, bromin, strontium, fluorin. Seperti yang saya katakan tadi, strontium itu untuk meningkatkan warna-warna merah seperti pink, merah ati lah, marun atau ya. Lalu warna ungu, dia akan lebih ngejreng satunya dengan sistem 2. Dia untuk ekstensi polip juga, dia untuk memperkuat karang, susunan dasarnya biar lebih kuat. Dosisnya sama 5 mil per 100 liter dalam waktu 1 minggu. Lalu yang ketiga ada coral system 3. Dia ini mengandung private water, arginine, alanin, serin, valin, treonin, histidin, glutamin, taurin, glisin, bikarbonatsid, sakros, aloe vera. Ini adalah asam amino dan unsur organik. Jadi fungsinya itu secara biologis ini untuk mempercepat pertumbuhan karang SPS itu tadi. Jadi untuk meningkatkan warna, jadi sekali misalkan kita nuang warna yang coral system 2, dia akan menyebar semakin rata pewarnaannya. Dosisnya sama, masih 5 mil untuk 100 liter air per 1 minggu. Lalu yang terakhir ada coral system 4. Ini mengandung air murni, lalu ada komposisinya ada kalium, fluor, brom, dan yodium. Dia sama seperti coral system 2, dia untuk memperkuat susunan kerangka karbonat di karang SPS-nya agar lebih kuat dan lebih cepat tumbuh, mengintensifkan warna biru seperti di kemasannya ini biru. Lalu untuk warna hijau juga dosisnya masih sama 5 mili untuk setiap 100 liter air per 1 minggu. Baik, kiranya cukup sekian video kali ini. Untuk hasilnya mungkin akan ada di video berikutnya, tapi nggak bisa saya sampaikan secara instan karena semua ini butuh proses dan saya rasa prosesnya agak lama, sama seperti akuarium yang ada di belakang saya, semua butuh proses kesabaran. Itu masih dalam proses cycling saya anggap, tapi saya nekat masukin Acropora udah. Cuma itu tank udah berjalan selama 8 bulan masa cycling. Rantai makanan udah terbentuk, koralin, algi udah tumbuh dengan sendirinya hampir menutupi semua batu. Ya saya anggap udah mature, cuma saya masih ingin lebih matangkan lagi untuk sistem saya agar saya pastiin tidak akan ada crash yang begitu krusial yang harus membuat saya itu pusing gitu. Jadi hanya maintenance biasa dan adjust parameter untuk menstabilkan sistem. Kurang lebih cukup sekian. Terima kasih. Kalau suka dengan video atau channel ini, mohon di like dan di subscribe, lalu di share karena sifatnya ini edukatif. Saya ingin mengedukasi agar semua orang tahu tentang keindahan bawah air laut, khususnya dalam koral-koral SPS. Orang biar ngerti, oh ternyata ini ya karang SPS. Untuk yang tidak suka dengan video ini, boleh di unlike, nggak usah ditonton pun nggak masalah gitu. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.